pertanyaan tentang bentuk bumi ini sudah lama diajukan oleh orang, mulai dari zaman dahulu. Karena orang ini jalan-jalan di bumi, terus dia ingin tahu dari tempat yang saya pakai ini, mencari jam ini bentuknya seperti apa. Awal mulanya orang-orang berpikiran bumi kita ini bentuknya datar. Itu ada catatannya dari orang Sumeria, Babilonia, Mesir kuno, dan bisa dibaca di sini. Sebagai contoh, orang Skandinavia, mereka membayangkan bahwa bumi mereka ini bentuknya datar. Nanti akan ada pemiripan dengan teori Planet ini. Buminya ini datar, kemudian dikelilingi oleh gunung-gunung yang sangat tinggi di sekelilingnya, ditopang oleh pohon yang sangat besar, namanya pohon Yggdrasil. Kemudian akan ada dunia bawah tanah underworld, di mana orang lewat masuk ke dunia ini. Gambaran yang mirip-mirip dimiliki juga oleh orang Yahudi. Mereka percaya bahwa bumi ini bentuknya seperti itu, datar, kemudian di atasnya itu ada kubah, ada langitnya, semuanya berkata di situ. Kenapa mereka berpikiran seperti itu? Karena paling gampang ya, kalau kita pergi ke pantai itu kita lihat kok ujungnya sana datar semua. Karena selain datar ya orang-orang kan pikir itu datar. Apalagi zaman dulu mereka tidak punya sarana transportasi, sehingga sulit untuk berpergian sampai ke jauh. Mereka bahkan tidak tahu ini seberang lautan itu adalah apa. Orang Indonesia bahwa mereka menganggap lautan kita hanya ada satu, Atlantika. Tidak ada Samudra Pasifik, nanti kiranya satu laut saja. Kemudian orang mulai berubah pandangan, mulai menganggap bumi ini bentuknya bola. Diawali oleh orang-orang Yunani kuno. Situ ada nama Herodotus, Pythagoras, Aristoteles. Mereka mulai memikirkan bahwa bumi ini bulat, melihat dari bayangan bumi saat ada gerhana bulan. Oke, kita tahu matahari terbit di timur, bergerak di barat. Kemudian kita bisa kira-kira, oke, kalau jam sekian belum lama dari matahari terbenam, matahari ada di sebelah mana. Kalau ada bulan di arah seberangnya, kok bentuknya mulai terpotong-potong. Orang mulai mikir, pasti karena ini segaris matahari di sana, buminya di sini, bulannya di situ. Sehingga apa yang tercetak, bayangan yang tercetak di bulan itu pasti adalah bentuk bumi kita. Mereka melihat itunya melengkung, berarti buminya juga melengkung. Itu awalnya orang berpikiran buminya bulan. Itu tadi hanya perkiraan saja. Maksudnya orang hanya melihat, oh kira-kira bentuknya bulan nih ya. Ada satu orang, Eratosthenes, dia seorang librarian, dia penjaga perpustakaan di zaman Alexander yang lalu. Dia menjaga satu perpustakaan di kota Alexandria. Tapi kadang-kala dia juga pergi ke Sains untuk mengajar di sana. Kota Sains dan Alexandria ini terpisah kira-kira jaraknya sekitar 5.000 stadia. Ini kalau di kilometerkan kira-kira jaraknya sekitar 60 ribuan mil, 60 ribuan kilometer. Jadi dengan menggunakan dua kota ini di Alexandria, dia awalnya melihat ada satu obelis, ada satu tongkat. Tongkat ini punya bayangan yang mirip. Dia pikir-pikir, kira-kira setahun yang lalu waktu saya di Alexandria, gak ada deh tongkat yang bayangannya mirip. Tahun depannya, dia coba lagi. Tahun depan dia pergi ke Alexandria. Kira-kira di tanggal yang sama, dia lihat, kok gak ada bayangan apa-apa. Terus dia lihat satu sumur, dia tengok ke dalam, oke, matahari bisa pas ada yang dalam sumur itu. Artinya matahari tepat di atas kepala di Alexandria. Di atas Sian. Di atas Sian, tepat di atas kepala. Kemudian, dia mengutus orang, tolong kamu pergi ke sana, ke Alexandria. Setahun lagi, tolong catat bayangannya sudutnya berapa.
ternyata ditemukan sudutnya sebesar sekitar 7,5 derajat. Dia kemudian berusaha untuk mengukur berapa radius buminya dengan cara menggunakan hubungan keliling lingkaran. Oke, dia membuat hubungan antara berapa lebar busur ini dengan keliling lingkaran. Maaf ya, kalau agak matematis sedikit. Jadi di sini ketika ada suatu tongkat ini punya suatu bayangan, maka bayangan itu memiliki sudutnya akan sama dengan sudut yang ini. Sudut ini akan dibandingkan dengan sudut keliling lingkaran 360 derajat sama dengan panjang busur ini dibandingkan dengan keliling lingkaran yang ini. Dia akan mendapatkan dia akan mendapatkan bahwa radius buminya itu sekitar 6.200 km. Error pengukuran dia itu sekitar 10% pada waktu itu. Dia itu dicatat masuk dalam perpustakaan oleh saksi. Kita tahu bahwa setelah zaman Yunani kuno ada era kekhalifahan Muslim yang banyak mengimpor buku-buku dari luar. Jadi mulai dari abad ke-9 di dunia Islam kita mulai menerjemahkan buku-buku Yunani kuno, termasuk ada pekerjaannya Eratosthenes itu. Nah, di situ kelihatan ya orang mengukur dapat radius bumi, dapat keliling. Saya coba. Khalifah Al-Ma'mun kemudian mengirim Al-Biruni untuk melakukan hal yang sama. Kota yang diukur adalah kota yang ada di Syria. Dia menggunakan kota yang berbeda, tapi prinsipnya sama. Dan di situ dia mendapatkan angka bahwa radius buminya sekian. Nilai di bawahnya adalah nilai yang modern, dapatkan dari WGS 84. Ternyata ketinggiannya sangat tinggi, kurang dari 17 km, kurang dari 17 km. Nah, hal ini juga dilakukan berikutnya, di abad berikutnya oleh Farghani dan Al-Khwarizmi. Mereka melakukan hal yang sama. Jadi sebenarnya bahwa bumi ini bulan tidak hanya penemuan orang-orang barat. Ilmuwan Muslim melakukan yang serupa, mengukur hal yang sama, mendapatkan hal yang sama. Oke. Menariknya, Al-Biruni mendapatkan cara yang kedua untuk mengukur kelengkungan. Jadi kalau nanti ragu-ragu ini datar apa bulan, bisa dicoba sendiri. Idenya begini, kalau kita ada di konteksnya bisa begini. Oke, kalau kita ada di permukaan bumi, anggap ini lingkarannya permukaan buminya. Kita ada di permukaan bumi, kita akan melihat matahari terbenam ke arah sini. Kita akan mengukur kapan matahari terbenam di saat yang sama. Ada dua orang, satu di bawah gunung, satu lagi di atas gunung. Dua-duanya lihat matahari terbenam. Orang yang pertama, kapan saya melihat matahari terbenam? Tentu yang melihat matahari terbenam duluan yang di mana? Yang di atas apa yang di bawah? Di bawah. Di bawah lihat matahari terbenam, dia akan menyebarkan bendera memberitahu pada yang di atas. Yang di atas akan mengukur selisih waktu sampai dia juga melihat matahari terbenam. Selisih waktu itu bisa diubah menjadi sudut di sini. Kenapa bisa diubah menjadi sudut? Terbit sampai terbenam 180 derajat, 12 jam kira-kira. Jadi kalau saya punya di dalam sekian menit sama dengan 2 derajat. Dari sini dia menemukan hubungan itu radius bumi adalah rumusnya itu. Bagi yang tertarik ingin cara-cara sendiri bisa. Kalau tertarik mau cara-cara sendiri, tapi kan di sini saya nggak masih kuliah nih. Jadi bisa cara-cara sendiri, hitung-hitung sendiri, nanti ketemu radiusnya berapa. Kalian bisa eksperimen, ada dua teman, satu di puncak Gunung Semeru, misalnya satu lagi di bawah. Ini pula yang digunakan untuk iklan di Dubai. Di sana membangun satu gedung yang masih menjadi gedung tertinggi sekarang, Burj Khalifa. Saking tingginya, kalau kita ada di bawah melihat sunset, setelah sunsetnya lewat, kita naik lift, naik ke atas itu, kita bisa lihat sunset lagi. Jadi di gedung yang sama bisa lihat sunset 2 kali. Oke.
Nah, di sini Al-Biruni juga sama seperti Aristoteles tadi. Dia juga melihat bahwa saat gerhana bulan, bentuk bayangannya terpotong melingkar. Jadi dia tahu buminya juga bulan. Dia kemudian membuat ilustrasi ini tadi. Dia membuat ilustrasi tentang kenapa bisa terjadi gerhana bulan. Yang lingkaran ini adalah bayangan buminya, bulan bergerak. Jadi saat bulan masuk ke bayangan bumi, dia akan terlihat seperti gerhana. Ini bayangan buminya, bulan masuk terjadi gerhana bulan. Jadi Al-Biruni adalah orang pertama yang menjelaskan secara ilustratif, secara geometri tentang gerhana bulan. Dan itu mendukung untuk bayangan bumi yang bulan. Oke, kita mulai yang menarik. Belakangan ini, teori flat earth diangkat lagi. Sebenarnya bukan belakangan ini ya, sudah dari tahun 1850 itu diangkat sama orang ini, Samuel Rowbotham ini. Dia sering mengajar di Inggris. Dia bukan dosen, bukan guru, tapi dia senang membagikan pendapatnya ini. Dia datang ke kampus-kampus, datang ke sekolah-sekolah, menawarkan, saya boleh nggak isi di sini? Akhirnya dia diperbolehkan beberapa kali untuk mengisi, dan dia memberikan propaganda tentang flat earth. Awalnya dia hanya menulis 16 lembar naskah tentang ini, tentang bumi tidak bulan, bukan berupa suatu spherical. Tapi dia tidak berani menggunakan nama aslinya dia. Sejak awal manuskripnya dia menggunakan nama samaran Parallax. Kita bisa lihat dalam isi manuskripnya itu, kemudian dia edit setelah beberapa kali isi gitu ya. Dia edit, 3 tahun kemudian dia menerbitkan satu buku. Bukunya 430 halaman. Ini sebagian isi babnya adalah ini. Dia menjelaskan berbagai macam fenomena. Misalnya, kenapa bisa ada gerhana? Yang tadi gitu ya. Kenapa bisa ada terbit terbenam matahari dengan cara buminya datar? Ada beberapa orang yang menjadi murid setianya dia, dan akhirnya mengeluarkan itu ke Amerika. Di Amerika ini ditangkap oleh pihak gereja. Ada satu gereja di sana yang sangat terbuka dengan pandangan ini karena merasa cocok dengan Injil. Karena cocok, oke, ini bukti bahwa wahyu Tuhan benar, kata pihak gereja. Oke, silakan isi terus di gereja kami. Makin lama pandangan fatal ini makin berkembang. Dan salah satu alasan yang diungkapkan oleh Pak Roboski tadi itu adalah ini. Kalau buminya melengkung, kalau ada 2 orang di sini dan sini, saya nggak akan bisa lihat benda yang kedua karena buminya melengkung. Dia lakukan eksperimen. Ada satu danau di Inggris. Dia coba, ini ada orang di kapal sini, satu lagi di kapal yang itu. Ini jaraknya hanya 6 mil, hanya 9 km. Dia berharap dengan jarak 9 km dia bisa melihat kelengkungan bumi. Satu hal yang mungkin. Tapi pandangan ini disebarkan kemana-mana, termasuk peta yang ada di samping ini. Ini peta yang sekarang banyak beredar di internet. Peta flat earth itu ngambilnya dari buku dia. Beberapa pengikutnya akhirnya membuat buku yang lebih tebal lagi. Ada beberapa buku yang keluar, misalnya ini. Ada buku Terra Firma, satu lagi buku yang ini. Carpenter ini, dia yang kemudian mendirikan Flat Earth Society di awal abad ke-20. Tapi bukan yang modern, bukan yang zaman sekarang, ini masih di zaman dulu. Sama persis dengan yang disampaikan sebelumnya. Oke, ini peta Flat Earth yang dipakai sekarang, gitu ya. Bedanya sama persis, cuma bedanya berwarna. Sampai akhirnya ada mereka begitu yakinnya dengan ini karena ini dianggap sebagai wahyu Tuhan.
Jadi berani membuka, ini ada taruhan $5.000 kalau ada yang bisa membuktikan bahwa flat earth itu salah. Pada waktu itu, awal abad ke-20, masalahnya awal abad ke-20 orang tidak bisa membuktikan dengan mudah. Satelit nggak ada, apapun nggak ada. Jadi orang kalau cuma pakai rumus-rumus secara matematika itu susah. Prinsipnya masih sama. Orang kalau melihat internet, lihat orang di laut pakai pesawat, ini di luar angkasa, tetap bentuknya seperti itu, tetap datar atas saja. Ini yang kemudian diangkat lagi oleh Flat Earth Society yang modern. Gambarnya jadi kebalik ya, jadi layarnya salah. Ada satu yang menarik, saya balik lagi. Yang di atas, ini foto dari balon udara, ketinggiannya 33 km. Orang bertanya-tanya, ini saya sudah menerbangkan balon keluar angkasa, kenapa gambarnya masih terdatar? Hal yang sama sebenarnya terjadi dulu tahun 1948 ketika NASA mengirimkan balon udara. Jadi ada satu roket percobaan, roket V2, di dalamnya ada kapsul dan ada pesawat ada balon udara di dalam kapsulnya itu. Jadi dia parachuting ke bawah, melayang sambil mengambil foto. Ini mozaik atau campuran dari beberapa gambar. Ini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 gambar. Kalau kita lihat satu gambar saja, bentuknya akan datar. Ini datar, ini potongannya datar, ini potongannya datar, ini potongannya datar. Ini juga sama, setiap potongan sepertinya bentuknya datar, tapi kalau digabung ternyata kelihatan melengkung. Jadi masalahnya di mana? Masalahnya ada pada medan pandang. Kamera itu hanya bisa melihat satu daerah sempit saja, tidak bisa melihat lebar. Jadi kalau lihat dalam area sempit itu seperti datar, ini datar, tapi kalau digabungin semuanya baru melengkung. Zaman dulu belum ada 360 derajat. Kalau sekarang pakai aplikasi gampang gitu ya, 360 derajat bisa kelihatan. Dan zaman dulu tahun 48 komputer masih model yang begini. Yang ketika NASA mengirimkan misi Apollo ke bulan, dia menggunakan satu perhitungan yang begitu panjangnya, butuh 3 hari untuk running programnya, hanya untuk mengukur orbit dari bumi sampai ke bulan. Komputer yang dipakai ini sangat jadul sekali. Kalau sekarang kita punya HP kita itu bisa untuk melakukan pengukuran orbit roket begini, 62.000 orbit roket sekaligus. Zaman dulu dengan satu komputer ini orang hanya bisa menghitung satu orbit. Saya mau meluncurin, saya pakai komputer ini, jangan mengukur satu orbit ini. Dengan HP kita itu taruh di situ, bisa mengukur simultan 62.000 roket terbang sekaligus. Jadi zaman dulu komputer masih begitu jadulnya. Jadi jangan bilang foto yang ini adalah foto CGI. Ini bukan foto hasil komputer. Zaman dulu komputer gak secanggih itu. Okay. Beberapa teman-teman kita di teknik sipil juga memperhitungkan kelengkungan bumi untuk konstruksi. Contohnya ini yang di luar negeri, mereka membuat jembatan yang sangat panjang, ada Golden Gate Bridge. Ternyata jembatannya dibuat melengkung, jadi jarak antar jembatan di bawah dan di atas itu berbeda. Seberapa besar perbedaannya? Sorry, matematik lagi. Intinya bedanya hanya 46 mm, tidak sampai 5 cm. Tapi tetap berbeda. Kalau enggak, jembatannya ini miring, nggak akan bisa. Dia akan berat ke tengah sini, akan jatuh di tengah. Oke. Satu lagi, orang-orang flat earth mengatakan bahwa foto dari NASA kok aneh. Zaman dulu, zaman sekarang ini fotonya ganti-ganti buminya. Warnanya beda, bentuknya beda. Bikin gambar kok gak konsisten gitu.
Sebenarnya gambar yang sama kan kita biasa pakai Photoshop juga ya. Kita bisa atur kontras, warna dan segala macam, itu hanya masalah pengaturan. Zaman dulu, saat awal-awal mereka hanya menggunakan kamera raw film. Kamera raw film tidak bisa diatur kontras dan segala macamnya, jadi fotonya apa adanya. Di era digital semuanya bisa diatur. Jadi gambar ini kenapa bisa beda-beda? Karena ingin menunjukkan profil yang berbeda, bagian yang berbeda. Kalau ingin lebih menunjukkan bagian cuaca, warnanya dibuat berbeda. Kalau ingin menunjukkan buminya, bukan awannya, bisa dibuat profil yang berbeda. Jadi foto ini beda-beda dan tidak diambil di waktu yang bersamaan. Gak terus sekali cepat dapat bumi begitu. Kenapa? Ini diambil dari satelit resolusi tinggi, satelitnya mengorbit rendah dari bumi, jadi cuma dapat gambar sepotong-sepotong begini kemudian digabungkan. Jadi bagian sini ini difoto sekarang misalnya, ini satelitnya gerak baik situ besok, ini besoknya lagi. Awan tentu berubah. Kalau gambarnya disatuin, awannya nggak akan nyambung. Orang akan bingung itu awan yang mana, kok ini sama ini nggak nyambung gitu. Jadi mereka terpaksa membuat Photoshop, mengedit semua data itu agar gambarnya tampak bagus, tampak nyambung. Jadi kalau ada isu ini pasti cuma model Photoshop, ahli NASA juga bilang kok ini hasil Photoshop, ya termasuk Photoshop gitu. Tapi bukan berarti Photoshop itu terus nanti menipu gitu ya. Ini saya lewatin aja. Oke. Cara paling mudah untuk membuktikan bumi bulat atau tidak adalah ini. Dan kebetulan kita sebagai umat Islam, kita sangat memperhatikan arah kiblat. Oke. Dasarnya apa? Kalau bumi kita ini bulat, inilah bumi bulat diproyeksikan dalam bidang datar, Mercator projection. Maka kita akan memiliki, ini ada Indonesia sekitar sini, Mekah di sekitar situ, garis lintasan paling dekat antara satu lokasi sampai ke Ka'bah adalah garis-garis ini. Tidak perlu garisnya lurus, tapi melengkung sesuai permukaan buminya. Kalau buminya melengkung ya garisnya ikutan melengkung gitu. Arah kiblatnya yang mana ya garis-garis ini. Ini arah kiblat. Dari sini kita bisa lihat bahwa itu kalau misalnya kita ada di sekitaran Bandung, itu garis yang melintang horizontal ini adalah arah timur barat. Maka arah kiblatnya adalah arah kiblat yang ini tadi, sudutnya sekitar 20-an derajat, 25, sekian. Kalau misalnya kita ada Jepang, kita ada garis horizontal juga, maka itu sudut yang di situ kira-kira sudutnya mirip juga, sekitar 20-an derajat. Ada cara mudah untuk mengoreksi arah kiblat ini. Matahari berputar, anggap buminya bulat dulu ya. Buminya berputar. Kemudian matahari, buminya juga berevolusi melalui matahari. Ada masa-masanya matahari tepat di atas Ka'bah. Kapan? Di tanggal-tanggal itu 27 Mei dan bulan Juli. Jamnya spesifik, jam segitu. Saat waktu itu, semua bayangan artinya akan mengarah ke Ka'bah karena mataharinya tepat di atas Ka'bah. Jadi kita bisa mengoreksi arah kiblat dengan sangat mudah tanpa pakai kompas. Cukup lihat di jam segini bayangan di mana kasih tanda itu arah kiblat. Kita bisa minta, kalau misalnya kita punya teman lagi kuliah di luar negeri, di Jepang, di Eropa misalnya, di jam yang tadi itu, ayo kita lihat arah bayangan bareng-bareng ini. Kalau matahari di atas ini, maka semua arah bayangan arahnya ke kiblat. Bandingkan dengan peta ini. Ini peta flat earth. Kutub utaranya ada di mana? Ada di tengah sini. Selatan ada di mana? Semua yang ada di pinggir sini adalah selatan. Jadi begitu arahnya. Oke. Dengan cara yang sama seperti yang tadi, tunggu di tanggal yang sama, tanggal yang tadi. Kemudian kira-kira kalau kita ada di, ini kita ada di Indonesia, ada di Bandung gitu. Ini arah utaranya langsung untuk ke situ.
maka ini arah timur baratnya arahnya itu arah ke arah Ka'bah. Ka'bahnya gitu. Jadi sudut kita sholat harusnya yang ini yang bisa kita pakai, dari arah barat geser ke utara segitu derajat, 40-an derajat. Beda jauh, kita sholat 20-an derajat di sini. Kalau pakai fiber 40-an derajat, mana yang benar? Kalau fiber yang benar celaka kita. Sama ini sholatnya salah gitu. Nah, ini bisa dicoba. Di tangan yang sama berapa sudutnya? Kalau sudutnya 20-an derajat, berarti bumi bulat yang benar. Tapi kalau buminya datar, 40-an derajat. Tempat yang lain juga sama. Jadi eksperimennya sebenarnya simpel. Sebenarnya pembahasan kita bisa panjang. Kenapa? Karena selain flat earth, masih ada banyak teori-teori yang lain. Contoh di sini ada concave earth. Ada satu video. Jadi ini idenya justru gimana kalau buminya konkav, buminya cekung. Jadi kita hidup di dalam bumi. Langitnya ada di mana? Langitnya ada di dalam bumi. Saya coba tidak. Jadi kita di dalam bumi ada langit. Jadi langitnya di dalam. Tapi teori ini tidak terkenal flat earth. Kenapa? Karena dia tidak membuat video YouTube sangat panjang. Hanya satu video ini saja. Ada lagi yang mengatakan bumi kita kotak. Itu juga ada. Ini sebenarnya juga kalau kita bahas satu-satu dan kotak kita di dalam kira-kira begitu dulu. Nanti kalau mau nambah materi bisa dikembangkan. Tapi bisa bikin kayak gitu berat. Ya, masih itu sudah sama-sama kita dengarkan pemaparan tadi tentang bumi, ya bumi bulan atau datar. Jadi kalau boleh saya review sedikit, awalnya orang-orang Sumeria kuno, orang-orang Babilonia dan yang dekat-dekat situ pertama kali menganggap bahwa bumi itu datar, karena yang mereka lihat ya horizon di laut, ya, garis cakrawala di laut datar segitu. Karena mereka juga keterbatasan teknologi dan pengetahuan, jadi kesimpulannya masih datar. Lalu ada 1890-an tadi ada seorang saya bilang pengajar gitu ya, pembicara yang ingin menyampaikan gagasannya kepada orang-orang Eropa saat itu. Ya sampai pada ya semakin kesini ditemukan bahwa bukan dari barat saja yang menemukan bahwa bumi itu bulat, bukan era Testanya saja, tapi memang Muslim dan penelitian modern pun juga membuktikan bahwa bumi itu bulat. Kira-kira seperti itu. Langsung saja mungkin kita masuk ke sesi diskusi, sesi tanya jawab. Silakan jika ada yang ingin bertanya, angkat tangannya, lalu sebutkan nama dan asal. Boleh Mas yang mungkin satu. Iya. 3 pertanyaan dulu kali ya. Maaf yang itu dulu, yang belakang. Nah ya sorry. Satu lagi yang Mas yang itu, satu lagi ada dari laki-laki. Boleh. Ini mic-nya boleh. Ke depan aja.
Boleh maju aja silakan kalau yang mau tanya biar enak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih atas waktunya. Dan nama saya Dani Suwandi dari Matematika. Yang saya tanyakan sebenarnya akan banyak sebenarnya, tapi mungkin ada beberapa juga yang akan mewakili karena mungkin beberapa di sini juga sudah menonton 10 video tentang flat earth versi berbahasa Indonesia. Baru yang kemarin ada 10 ya. Dan saya juga termasuk orang yang sudah menonton itu ya. Dan saya pikir saya sudah agak terracuni sangat kuat gitu ya. Sehingga apapun yang tadi Bapak sampaikan di depan ya saya pikir belum cukup membuktikan gitu ya. Jadi belum cukup membuktikan bahwa ya bumi itu ternyata bulat gitu. Kenapa? Karena ada beberapa bagian video mungkin yang di situ belum apa namanya belum terbuktikan, seperti halnya ada satelit yang tidak terlihat, kemudian banyak di situ ada lengkungan yang tidak ketemu, mungkin tadi beberapa karena jaraknya sangat sedikit, ada banyak yang belum. Dan tentang apa namanya Photoshop itu tadi juga sudah diakui itu memang benar hasil Photoshop gitu ya. Nah akhirnya saya menyimpulkan bahwa saya pikir yang Bapak sampaikan tadi itu belum cukup untuk membuktikan bahwa bumi itu bulat. Yang pertama tadi saya lihat ada beberapa bukti yang tentang apa namanya tentang lengkungan ya, tentang lengkungan. Di situ saya lihat asumsinya sudah membuktikan bahwa buminya itu sudah diasumsikan bulat gitu. Jadi kalau kita berangkat dari asumsi yang salah, tentu hasilnya juga akan salah seperti itu. Jadi tadi kita di Al-Biruni, kemudian ada beberapa ilmuwan lain mungkin dari barat yang sudah mengukur radius bumi itu seberapa jauhnya, dan sudah didapatkan angka-angka sampai ke angka modern itu ya karena asumsi di situ buminya itu udah bulat gitu, sehingga ya dengan asumsi bulat ya nanti hasilnya juga akan mempengaruhi pada apa namanya teori bumi bulat gitu ya. Kemudian sebenarnya pertanyaan saya yang mana, mungkin Bapak sudah mencatat banyak. Yang terakhir mungkin saya akan kaji tentang ayat ya. Di ayat memang ketika ada apa namanya ada bumi itu datar, saya melihat referensi dari Al-Quran dan ternyata pada dasarnya kata-kata yang ada itu datar gitu ya, mulai dari Sohro, kemudian di dalam surat Al-Kahfi juga ayat 46 barizah, di situ manusia yirul jibal tarol ardu barizatan gitu ya, barizah di situ kan datar udah jelas. Dan itu mata kita akan dibelalakan di hari kiamat nanti bahwa apa namanya bumi itu datar barizatan. Nah, tapi saya lihat beberapa tafsir juga, ya beberapa tafsir itu diantaranya yang saya lihat itu adalah tafsir Ibnu Katsir, kemudian tafsir Asy-Sya'rawi yang terbaru, kemudian ada lagi tafsir Sofwatut Tafasir. Pengarang-pengarang itu saya pikir itu ada di zaman-zaman setelah adanya teori bumi bulat, sehingga pemikiran-pemikiran yang ada di tafsirnya itu juga terpengaruhi oleh bumi bulat. Akhirnya di tafsir-tafsir mereka itu buminya bulat gitu. Dan saya belum melihat tafsir yang mengatakan bumi datar kecuali ayat Al-Qur'annya itu sendiri yang mengatakan bahwa bumi itu adalah datar. Nah, dari beberapa pernyataan saya tadi, saya sebenarnya berharap datang ke sini itu ada bukti-bukti yang membantah tentang flat earth, karena Bapak katanya aktif di Bosca, kemudian dan saya belum pernah melihat di Bosca langsung gitu. Pada dasarnya saya ingin melihat apakah benar satelit itu terlihat atau enggak. Kemudian kalau terlihat bagaimana, saya pikir ada videonya, kemudian ada apa gitu yang menyangkal semua tentang flat earth. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih kepada Mas Dani. Ya, yang berikutnya boleh yang belakangnya sir. Ya, maju nih. Nanti titip ke Ali aja pertanyaan. Biar. Oke. Saya Dik dari UIN. Dari UIN. Dik. Ya. Saya ingin bertanya ketika kita melihat bumi itu datar, kan tadi di ujung dunia itu ada kutub selatan. Nah, saya ingin tahu apa yang ada di bawahnya itu. Ini kalau kita pergi ke ujung dunia, apa kita akan terjatuh dan melayang di luar angkasa? Itu mungkin yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Mas Dik, silakan Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dititipi bertanya juga sama teman. Pertanyaan teman saya yang pertama tentang metode bumi bulan telur. Metode bumi bulan telur apa tuh? Jadi kalau di astronomi itu bagaimana? Kan katanya bumi itu tidak bulat sempurna. Nah, kalau buminya tidak bulat sempurna itu perhitungannya gimana? Kan gravitasi itu katanya perhitungannya asumsinya bulannya bulat sempurna. Nah, yang kedua pertanyaannya tentang siklus Saros. Nah, itu kenapa NASA masih menggunakan itu? Nah, kalau pertanyaan saya sendiri, kan tadi sebenarnya saya termasuk salah satu orang yang teracun di pikirannya, karena mungkin setiap hari murojaah nonton video gitu. Karena sudah banyak video-video yang bermunculan gitu. Selain si bapak itu yang anonymous, ada muncul lagi itu kemarin saya lupa, baru muncul beberapa minggu yang lalu ya. Dan videonya lumayan menarik. Dan yang saya tanyakan, kalau di astronomi anggapannya bumi itu seperti apa? Karena tadi Al-Biruni dan kawan-kawannya sudah mengasumsikan bumi itu bulat. Jadi kalau bumi itu tidak bulat sempurna, berarti radius di antara titik satu sama yang lain itu jelas berbeda gitu. Jadi soalnya tadi perhitungannya pakai Pythagoras ya, berarti asumsinya benar-benar bulat seperti itu. Jadi apakah metode yang tadi itu valid untuk mengukur bumi yang katanya tidak bulat sempurna? Dan kata Zakirning juga kan katanya ada tafsir telur burung unta juga. Jadi itu kalau metode itu tadi sepertinya salah. Dan bahkan kata si Profesor Astron dari NASA itu siapa lupa namanya, katanya buminya seperti bentuk bir gitu. Nah itu kan berarti kalau metodenya seperti itu tadi kurang tepat. Sekian. Oke, terima kasih kepada Mas Ali ya, dari TV. Mungkin 3 dulu ya kami. 3 pertanyaan dulu. Boleh jawab sekarang Mas Evan. Masya Allah, soalnya banyak banget ya. Berasa kayak ujian aja gitu. Oke, dan yang pertama tadi ada Mas Dani ya, dari matematik. Oke, suaranya kurang keras. Ada Mas Dani dari matematik. Tadi bertanya beberapa hal. Oke, pertama minta diyakinkan lagi bahwa bumi ini bentuknya benar-benar bulat. Saya mulai dari satelit dulu nih ya. Kalau mungkin harapannya saya kesini bawa foto satelit diambil dari Buska gitu kan ya. Kalau saya bawa foto itu, apa jaminannya Anda juga bisa menerima? Kalau foto itu beneran saya ambil, bukan simulasi. Kebayang nggak? Bagaimana kita bisa meyakinkan orang atas sesuatu yang tidak dia lakukan? Itu hal yang sulit. Kalau saya sodorkan bukti, ini foto dari Buska, ini foto satelitnya, ISS ada fotonya. Tapi terus Mas Dani bisa bilang, bener gitu, itu foto dari Buska. Masnya nggak ngambil dari internet, nggak ngambil dari mana? Saya bisa bilang apa? Karena NASA ketika menyodorkan foto bumi bulat, dibilang itu CGI, itu hasil komputer. Jadi kalau saya tunjukkan foto lagi, apakah akan diterima juga? Sehingga yang saya sampaikan tadi adalah hal-hal yang kita bisa coba langsung. Jadi bukan, Mas mana fotonya, saya mau lihat, tapi saya bisa buktikan sendiri. Oke,
Kita tinggal tunggu misalnya tahun depan di tanggal-tanggal saat matahari di atas Ka'bah bisa dicoba sendiri sudutnya berapa, 40 atau 20 derajat. Atau itu tadi, kalau mau apa? Saya jadi lupa. Kalau mau di atas gunung bisa barengan, temannya di bawah, satu lagi di atas, ada HP tuh. Bisa telepon-teleponan, saya udah lihat ada stopwatch berapa detik bedanya. Kenapa itu bisa membuktikan bumi bulan? Kalau bumi ini datar, bayangkan ini ruangan ini gitu kan datar ya. Kita di sini, saya naik dengan saya di bawah, selisih sudutnya akan sangat kecil sekali, tidak akan sampai bermenit-menit. Kalau dari matematik mungkin senang coret-coret gitu ya, bisa coret-coret. Saya punya benda yang datar. Di sini ada satu tonjolan. Saya melihatnya ke arah sana dengan di atas tonjolan ini sudutnya berapa? Sudut sebesar itu sama dengan berapa derajat di langit, sama dengan berapa jam, sama dengan berapa menit itu. Kebayangkan ya? 12 jam itu 180 derajat. Kenapa? Karena satu kali lingkaran 24 jam. Matahari terbit di timur, terbit lagi 24 jam. Artinya 360 derajat pasti, apapun bentuk buminya. Oke, 360 derajat. Jadi kalau 360 derajat 24 jam, 1 derajat, berapa menit? Jadi si sudut itu tadi sama dengan berapa menit? Cocok nggak yang di Burj Khalifa itu tadi? Atau yang di atas gunung itu cocok apa enggak sisi waktunya? Di atas sama di bawah, sekian menit sama dengan sekian derajat. Lebih cocok mana kalau modelnya datar atau modelnya bulat? Bisa dicoba sendiri, gitu ya. Terus bahwa dari awal sudah ada asumsi bumi bulat. Oke. Itu tadi. Mari kita coba. Kalau buminya tidak bulat, hitunglah dulu dapatnya berapa. Kalau modelnya buminya datar, hitunglah juga hasilnya berapa. Dengan pengukuran mana yang lebih benar angkanya. Jadi kita sama sekali tidak pakai asumsi di sini. Lakukan eksperimen dulu. Apapun hasilnya, jangan langsung putuskan buminya bulat atau datar. Lihat dulu angkanya berapa. Hitung di atas kertas, kalau bulat harusnya begini, kalau datar begini. Cocoknya yang mana angkanya? Itu ya. Nah, satu lagi masalah ayat nih. Wah, ini agak panjang nih. Masalah ayat, banyak ayat-ayat di Al-Quran itu memang menggunakan bahasa bumi datar, bumi dihamparkan. Oke. Ini satu hal yang sulit. Kenapa sulit? Interpretasi ayat sains Al-Quran itu tidak mudah. Ada banyak orang yang menafsirkan dengan cara yang beragam. Ada yang menafsirkan apa adanya. Seperti contohnya di surat Yasin ayat 39 disebutkan, dan tidak mungkin malam mendahului siang. Ditafsirkan apa adanya. Ya iya, mungkin malam sama siang barengan gitu kan. Habis siang ya malam. Tapi apa kita bisa melihat sesuatu yang dibalik itu? Ayat sebenarnya mau ngomongin apa? Akhirnya orang berusaha untuk menafsirkan dengan sudut pandang yang lain. Ada orang yang bilang malam itu, oke, pikir, lihat, dan bulan tidak mulai mendahului, dan matahari tidak mungkin mendahului bulan. Ayat berikutnya, nah itu ternyata di astronomi kami melihat bahwa bulan itu selalu terbit lebih cepat 50 menit. Artinya apa? Kalau misalnya sekarang jam 6 sore sekarang ini, maghrib gitu ya, lihat ke langit, kalau yang cerah, bulan ada di mana? Misalnya kalian temukan bulannya ada di situ, jam 6 sore, oke. Besok, di jam yang sama, jam 6 sore, bulan masih di tempat yang sama itu atau tidak? Atau dia bergeser lebih tinggi? Dan ternyata dia bergeser lebih tinggi. Dia akan terbit 50 menit lebih cepat. Jadi ayat itu ada beberapa tahapan tafsiran. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Asal sudut pandangnya jelas.
Saya menafsirkan atas dasar apa? Kalau saya menafsirkan apa adanya, hasilnya begini, saya tafsirkan begini, hasilnya begini. Sudut pandang yang lain, ilmu yang lain mungkin bisa berbeda. Gitu. Jadi penafsiran ini monggo. Kalau mau dianggap ini adalah datar karena ayatnya berbunyi begitu, ya tidak apa-apa. Tapi ketika ada orang lain mengatakan ayat itu tidak bunyi, tidak menyatakan kalau bumi ini datar. Al-Quran menggunakan kata-kata afala taqilun itu untuk hal-hal yang abstrak, untuk hal-hal yang bisa diindra. Apakah kamu tidak melihat? Apakah kamu tidak melihat bagaimana unta diciptakan? Apakah kamu tidak melihat bagaimana hujan diturunkan? Apakah kamu tidak melihat? Jadi sesuatu yang bisa diindra itu menggunakan kata yang berbeda. Artinya apa? Saya menafsirkan dengan sudut pandang lain. Saya mengatakan bahwa yang bisa diindra itu artinya ayat Al-Quran menggunakan sudut pandang manusia. Apakah kamu tidak melihat bagaimana unta itu diciptakan? Oke, berarti saya lihat. Artinya harusnya ayat itu kan berbicara bagaimana untanya itu lahir misalnya. Kebayang? Bukan apa yang tidak bisa dilihat, bagaimana ruhnya ditiupkan, tidak kan berbunyi seperti itu. Ini juga sama. Saat dikatakan bumi ini datar, itu artinya apa yang dilihat sama orang. Bukan, belum tentu itu yang sebenarnya. Jadi kita di sini, apa kamu tidak lihat bagaimana bumi dihamparkan? Terus saya lihat, oh iya buminya luas, buminya dihamparkan, benar. Karena saya di sini. Kalau ada alien atau ada saya yang pergi keluar angkasa, saya melihat buminya cuma titik kecil ternyata. Terlepas dari bentuk bumi apa, kita semua sepakat tidak kalau bumi ini kecil di alam semesta. Kalau sepakat, apa bentuknya bumi dihamparkan? Toh itu cuma satu benda yang kecil. Jadi artinya mau ngomong apa? Buminya kecil, buminya gede, buminya dihamparkan datar, atau apa? Tergantung sudut pandang masing-masing. Gitu. Kita akan bisa panjang ngomongin tafsir kalau masing-masing pakai sudut pandangnya masing-masing. Gitu. Oke. Lanjut. Nanti kalau mau nanya lagi nggak apa-apa ya, nanti bisa lanjut lagi. Untuk yang kedua dari Mas Dik-Dik tadi, jika di ujung dunia sampai di ujung dunia akan jatuh atau melayang-layang, itu tergantung kita percaya yang mana, mau yang datar atau yang bulat. Kalau yang datar jatuh atau enggak saya nggak tahu. Kenapa? Karena orang flat earth tidak percaya gravitasi. Jadi sampai di ujung jatuh apa enggak? Nggak ada gravitasi. Jatuh kan karena ada gravitasi. Melayang atau enggak? Melayang itu kan karena nggak ada gravitasi. Jadi saya nggak tahu jatuh, melayang atau gimana, karena mereka nggak tahu ada gravitasi atau enggak. Tapi yang jelas kalau buminya bulan, gravitasi itu ke titik pusat massa. Kalau kita di bumi, jatuh itu ke pusat bumi. Kalau buminya bulan, Australianya ada di bawah, di bagian selatan. Bawahnya bukan di luar angkasa sini, tapi ke pusat buminya. Kalau kita di permukaan bulan, bawah adalah bagian dalam bulan. Di sini ada, maaf ya, ini ada bumi. Bulan lagi ada di bawahnya. Seperti di sini. Bukan berarti kalau ada orang di bulan, dia akan jatuhnya ke arah bumi atau ke bawah sini, enggak. Orang tetap akan ada di bulan situ. Apa buktinya? Mungkin kalau tidak percaya pendaratan manusia di bulan, ada banyak robot sudah mendarat di bulan. Fotonya ada banyak. India melakukan itu, Cina melakukan itu, Indonesia belum. Nggak tahu kapan gitu ya. Ya semoga Indonesia bisa, jadi kita bisa percaya juga gitu. Tapi dengan mempercayai bahwa gravitasi itu ada, bahwa bumi ini bulat, semua teknologi itu diciptakan. Oke. Termasuk teknologi kita pakai internet, pakai teknologi itu, pakai GPS di HP, pakai asumsi itu. Sekarang coba kalau kita balik, seandainya bumi ini datar, kita pakai GPS gimana caranya?
oh bisa pakai BTS aja. Oke, kita pasang BTS pemancar, jadi setiap lokasi pemancarkan sinyal triangulasi cukup dari permukaan bumi tanpa perlu ada yang di atas. Oke, boleh. Tapi terus pertanyaannya berlanjut, kalau seperti itu, sinyal dari BTS ini kenapa bisa sampai tempat yang jauh? Oh, dipantulkan sama atmosfer. Oke, mantul. Kalau itu mantul, seberapa jauh dia sampai bisa memantul? Sinyal makin jauh, makin lemah. Buktinya apa? Kita kalau nyetel radio di Bandung, nggak akan bisa dengar radio dari Jogja. Yang masuk radio yang di sini. Betul? Jadi sinyal akan makin lemah, semakin jauh semakin lemah. Kenapa bisa sampai tempat yang jauh? Dan pertanyaan berikutnya, kenapa banyak orang berusaha mengirimkan satelit? Kalau satelit itu nggak ada. Mungkin kita bisa bilang, oke, Amerika, negaranya suka tipu-tipu. Oke, negara kita sendiri mengirimkan satelit. Kenapa begitu? Apakah itu bohong? Kalau bohong, itu KPK udah dari kemarin-kemarin untuk menangkap Ketua 8. Karena Ketua 8 barusan meluncurkan satelit di bulan lalu. Dua buah satelit 4A2 dikirimkan dari India. Artinya apa? Kalau kita percaya bumi ini datar, kita mainnya asumsi, dan ini asumsinya bumi yang bulat gitu. Gimana kalau kita asumsi itu bumi datar? Oke, boleh. Tapi kalau asumsinya bumi datar, makin banyak kerepotan kita. Tidak hanya dalam itu kita datar, kita hitung-hitung kok lengkungannya nggak kelihatan. Bukan cuma itu, tapi faktor sosial juga penting. Kalau bumi ini datar, kita akan menipu banyak orang. Jadi tadi Ketua 8 harus bohong. Berapa orang? Staf 8 itu ada berapa ribu orang? Semuanya disuruh bohong gitu. Nggak ada gitu satu orang aja bilang, oh saya cuma disuruh sama Ketua 8. Sebenarnya nggak pernah ngirim satelit. Repot juga kan? Akhirnya kalau kita lihat ya, yang paling sederhana, ya udah itu solusinya gitu. Gak usah dibikin ribet. Gak usah gimana mau asumsinya bumi datar. Itu kan susah nanti. Banyak kerepotannya, gak usah dibikin susah. Ambil bumi bulat, selesai semua masalah. Kalau masih nggak puas, boleh kita diskusi lagi, gitu ya. Yang ketiga ya, nah metode bumi bulan telur. Dari mana bisa tahu buminya bulan telur? Saya juga nggak tahu gitu. Maksud saya begini, saya sendiri belum pernah melakukan eksperimen bumi bulan telur. Ya. Tapi ya itu tadi, spesifik bidang saya terbatas di fisika bintang. Mungkin teman-teman geodesi, geologi mungkin lebih tahu karena mereka yang menerapkan WG 84, WGS 84 tentang koordinat bumi yang bulat geoid agak lonjong itu teman-teman yang di sana. Tapi begini, kalau kita punya suatu benda, bendanya berputar, maka benda itu akan menjadi tidak simetri. Sebagai contoh, kita waktu masih TK suka main pakai apa? Pakai malam gitu ya. Bulan gitu. Kalau kita bulatin terus, oke udah bulan, lama-lama jadi gepeng lagi kan? Itu bukan cuma masalah tangan kita yang tekannya terlalu kencang jadi ini, bukan begitu. Tapi benda yang tidak benar-benar rigid, tidak benar-benar solid akan memiliki momentum, akan lebih terdorong di bagian yang lebih jauh jaraknya dari pusat. Enggak gitu ya. Kalau saya putar, misalnya ini anggap ini bulat gitu, sorry. Ini saya putar, bagian ini adalah bagian poros. Bagian porosnya dia muter-muternya di situ aja. Tapi bagian yang ini dia terputar sih. Dia memiliki gaya yang paling besar. Beda dengan di sini cuma muter gini, ini harus terlempar ke sana. Artinya distribusi massa yang di sini akan terlempar keluar. Itu hal yang simpel saja. Kalau kita punya pulpen, kita putar, pulpennya pengennya keluar. Pengennya pulpennya makin jauh dari pusat kita memutar dari tangan kita ini. Nanti kan lama-lama pensilnya makin tegang gitu talinya.
nyampe pergangan maksimum karena kita putar gitu. Kebayang ya? Jadi saya sendiri tidak pernah mengukur buminya bulan keluar atau tidak. Tapi dari pengalaman sehari-hari bahwa kalau memang suatu benda diputar, bagian yang bunyinya itu akan ada di dalam ekuator, bagian bentuknya akan makin melompat. Gitu. Kalau tertarik dengan matematisnya, nanti bisa kita ngobrol di luar panjang. Oke, siklus Saros, kenapa NASA masih pakai itu? Siklus Saros tidak ada yang sama. Itu masalahnya. Tentu perhitungannya tidak sama persis dengan yang dilakukan zaman dulu. Contoh, kita punya equation of time. Zaman dulu orang menganggap satu hari adalah 24 jam tepat. Sekarang tidak. Sekarang ini satu hari adalah 23 jam 56 menit 4,1 detik ditambah dengan 4 menit 0,0128 detik. Itu tidak tepat 24 jam. Ada selisih di antara waktu itu masuk dalam rumusnya orang-orang NASA, equation of time. Oke, itu ada data T dari waktu GMT-nya. Dan mungkin pernah dengar cerita kalau bumi kita ini gempa itu akan memperlambat atau mempercepat. Kita sih pernah dengar nggak? Belum pernah dengar. Oke. Kita punya bulan. Oke, maaf, saya harus mengasumsikan kita percaya gravitasi apapun bentuk buminya. Tapi gravitasi itu harus ada dulu. Kalau ada gravitasi, maka bumi kita punya bulan. Ada gaya tarik menarik antara bumi sama bulan. Itu yang dilakukan pasang surut. Karena itu ditarik, arah rotasi bumi kebetulan berlawanan dengan arah orbitnya bulan. Bulan yang muternya ke sana, rotasi buminya ke sini. Karena berlawanan arah, mereka saling mengerem. Artinya apa? Kecepatan bulan makin melambat, rotasi bumi juga makin melambat. Pelambatan ini kecil sekali, hanya sekitar 1/10 detik per abad. Kecil sekali. Oke. Tapi itu ngaruh kalau ditotalin setelah sekian abad lamanya. Itu cuma dari rotasi bumi. Yang kedua, gempa. Ternyata kalau ada gempa besar lebih dari 8 skala Richter, itu akan mempercepat rotasi bumi. Termasuk waktu ada gempa tsunami di Aceh tahun 2004, itu mempercepat rotasi bumi kita. Beberapa kali kita bisa googling gitu ya, misalnya di internet, beberapa kali NASA memberikan pengumuman bahwa tahun ini detik bumi ditambah 1 detik. Tahun lalu itu terjadi saat tanggal 30 Juni, langsung bumi kita bertambah 1 detik. Tapi kan 1 detik nggak ada orang yang ada, kayak nyata-nyata aja mau tambah 1 detik, makanya ada. Tapi selalu ada koreksi biar selalu tepat waktunya. Nah, itu tadi ada beberapa koreksi yang bisa dilakukan di zaman modern, zaman Saros dulu tidak. Jadi memang rumusnya kurang lebih sama, tapi jauh lebih mendetail. Ada 18 persamaan diferensial yang harus diselesaikan bersamaan. Jadi tidak bisa analitik, harus numerik kalau yang sekarang. Jadi kalau nanti mau bikin perhitungan kapan ada gerhana matahari, kapan ada gerhana bulan, semuanya panjang. Kalau masih nggak percaya tentang gravitasi itu, rumus itu sebenarnya pakai prinsip gravitasi. Kalau nggak percaya, berarti tidak boleh percaya ramalan kapan akan ada gerhana. Nanti tanggal 16 September ini akan ada gerhana bulan penumbra. Sekitar jam 1:30 pagi pusat gerhananya. Bisa dicocokkan sendiri pakai HP di foto, beneran nggak ada bagian gelap nutupin bulan. Perhitungannya cocok atau enggak? Kalau selama ini perhitungan dengan bumi bulan tidak pernah bermasalah, ya berarti tidak usah mempermasalahkan nama bumi bulan kan? Itu ya. Kalau di astronomi bumi diasumsikan seperti apa bulan? Cara paling gampangnya kenapa? Karena kami, salahnya juga anak astronomi ya, kami lihat di teropong planet yang lain semua bentuknya bulan, matahari bentuknya bulan.
kami melihat oke, kalau itu bulat, ya udah kita juga bulat, gitu kan ya. Masa saya lihat, maaf ya Mas Alfian ini punya kepala, punya kaki, punya tangan. Kalau saya nggak punya kaca, saya nggak punya cermin, saya lihat teman-teman di sini bentuknya begitu, jadi saya juga mikir sama tuh, oh saya kurang lebih sama kayak begitu, cuma mungkin lebih ganteng gitu kan ya. Tapi kan mirip-mirip aja, kepalanya begitu, kupingnya begitu. Jadi ada beberapa cara primitif yang dilakukan, tapi ada juga perhitungan matematisnya. Itu kan tafsir bumi bulan telur. Tafsir ini baru keluar zaman sekarang saat ada Pak Zakir naik. Sebelumnya tafsir ini tidak ada. Tidak ada orang mengatakan DHK itu sebagai telur yang bulat kayak telur itu ada. Bisa dicek di tafsir yang manapun juga. Ketika misalnya Yusuf Qaradawi mengatakan buminya bulat saja, tidak pernah mengatakan buminya bulat telur, nggak pernah. Itu baru Zakir lain, dan ini kemudian dipakai siapa kemarin, Ali Nauman Khan yang baru ini. Dia juga menganggap memberikan persepsi yang sama, interpretasinya buminya bulat telur juga. Sebelum-sebelumnya tidak ada. Oke. Ada lagi? Oh iya, satu lagi untuk ini tadi yang bumi bulat, ini katanya baru ada setelah era Renaissance. Artinya setelah orang-orang barat mengatakan buminya bulat, baru ulama-ulama kita mengatakan tafsirnya buminya bulat gitu kan. Coba kita lihat yang tadi, Al-Biruni itu lahir tahun berapa? Dia bikin teori itu tahun berapa? Tahun 1000 Masehi. Itu artinya Eropa masih zaman kegelapan. Belum ada Galileo tahun 1600. Belum ada siapa, orang-orang terkenal di Amerika belum ada. Mereka semua masih perang sendiri-sendiri di situ. Kita di Jazirah Arab sudah bilang buminya bulat. Apakah itu karena termakan oleh asumsi dapat dari orang Yunani kuno? Apakah begitu? Bisa jadi. Tapi ya kita mau mainnya seudah apa seudah. Mereka sudah mengukur, mendapatkan angka itu. Kalau kita mau bilang makanya salah, ini pasti kenal pengaruh orang Yunani kuno, bisa mengukur juga kan? Coba bandingkan pengukuran gitu. Yang jelas bumi bulat itu sebelum era Renaissance sudah mengatakan bumi bulat. Ya silakan dibuka sesi kedua, tanya jawab. Mungkin dari perempuan dulu ada? Nggak ada, oke. Yang mas ini dulu, sorry, mas kacamata dulu. Tiga pertanyaan. 3 orang, sorry. Pertanyaan satu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya yakin sekali bahwa teman-teman yang hadir di sini adalah orang-orang terpengaruh dengan flat earth theory. Yang ini saya tanyakan, dan termasuk saya sendiri orang-orang yang memang terpengaruh. Secara keilmuan, saya yakin teman-teman yang hadir di sini adalah orang-orang yang berpendidikan, anak ITB dan lain sebagainya, bukan orang-orang yang kalah menengahkan ke bawah ilmu pengetahuannya. Berarti flat earth cukup sukses dalam memberikan kebuktian fakta kepada masyarakat ilmuwan seperti kita ini. Terkhususnya bagi saya sendiri dengan keterbatasan ilmu terhadap apakah antariksa dan sebagainya, sehingga ada beberapa statement yang memang membuat saya semakin berat, bukan ragu ya, mempertanyakan ternyata kok bisa seperti itu. Nah, mudah-mudahan saya mendapatkan jawaban di sini dari Mas pemateri. Di antaranya adalah saya bertanya dulu sama Mas pematerinya, kan ada 10 buah video flat earth ya. Apakah masih sudah nonton semuanya? Sudah nonton. Nah, yang terakhir, yang tadi malam juga saya perdebatkan dengan teman saya, yaitu mengenai keberadaan satelit. Bahwasanya satelit itu, tadi saya juga searching di internet, di website NASA sendiri, dia berada di lapisan termosfer yang pada ketinggian 400 km ke atas, dan suhu di sana ternyata memang sangat tinggi sekali, bahkan mendekati 1000 derajat Celcius atau di atas 500 derajat Celcius ke atas. Pertanyaan saya
dengan suhu setinggi itu, ini pertanyaan dari tim Ars 3, kira-kira satelit mampu bertahan apa tidak? Bahannya apa? Nah kan kita tahu dengan suhu sekian apakah logam sedikit bisa mencair dan sebagainya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, video-video mengenai Apollo ke bulan dan lain sebagainya memang tadinya konspirasi dan banyak perdebatan di antara para ilmuwan. Ada seperti gelembung air dan sebagainya, berkibarnya bendera di bulan. Wah, di bulan ada angin kan bisa jadi. Alhamdulillah. Nah, pertanyaan saya berikutnya, benarkah Apollo itu bisa sampai ke bulan? Nah, itu pertanyaan saya yang kedua. Sebenarnya banyak sekali sih pertanyaannya. Mungkin bisa ditambahkan dengan teman-teman yang lain. Oke, terima kasih. Ya, silakan. Tadi kedua mungkin dari Mas yang tadi yang bencong dia. Mas, tadi nama siapa Mas? Udah. Suhil. Silakan kenalkan diri dan Yang kelihatan sih itu. Ya, tadi udah perkenalan dari awal. Jadi nggak usah. Kayaknya saya paling akut ini karena banyak sekali bertanya. Jadi ini harus keluar dari sini tuh setidaknya racunnya udah terlalu, ya udah tidak terlalu lagi di saya. Ya tapi memang ini menyangkut kepuasan ya, menyangkut kepuasan. Ya. Tadi beberapa yang sudah dipaparkan juga saya sebenarnya tidak merasa puas ya. Tapi setidaknya dengan Bapak tadi memaparkan, saya bisa mencoba sendiri ya. Tadi ada beberapa ide tentang matematiknya ya, insya Allah beberapa akan saya coba ya untuk membuktikan benar nggak. Tapi dengan asumsi yang mungkin netral dulu ya, tidak datar juga, tidak bulat juga. Tapi kalau asumsi netral juga agak berat juga bagaimana ya. Ya. Dari saya tuh ya pertama mengucapkan terima kasih kepada Mas yang sudah memberikan ide tentang pembuktian itu, dan yang berikutnya saya juga akan bertanya tentang ya tafsir tadi sebenarnya ada, maksud saya bukan berarti dipengaruhi oleh era Barat. Maksud saya Ibnu Katsir, kemudian Sofwatu Tafasir itu kan zaman-zaman sekarang, kemudian mereka tuh mengarangnya di era-era ini gitu. Ya walaupun Al-Biruni tadi kan sebelum Al-Biruni itu ada lagi ya, yang tadi ada gambarnya di awal. Nah itu juga Bapak juga agak belum yakin ini dipengaruhi Yunani atau enggak ya, pada akhirnya ke Husnudon atau Sudon ya. Itu lain ceritanya nanti. Itu tentang tafsir yang tadi. Kemudian di video itu ada tentang perjanjian antik ya, perjanjian itu. Nah itu saya memang belum ngecek ya apakah itu memang benar-benar seperti itu, karena saya juga belum pernah ke Kutub Selatan, jadi ya belum ngecek kalau saya ke sana itu dilarang atau enggak gitu ya. Nah kira-kira ini cuma perkiraan, itu motivasinya apa ya untuk ada perjanjian itu, kira-kira motivasinya apa, dan juga motivasi tentang flat earth ini apa? Kalau motivasi flat earth itu kan di situ menjauhkan umat manusia dari agama ya, karena di semua agama Samawi itu di kitab-kitab Samawi itu semuanya data gitu kan ceritanya. Kemudian karena ada flat earth ini, ada bumi bulat ini, sehingga orang akan menjauhkan dirinya dari agama. Nah, karena ada bumi bulat di kitab-kitab Samawi itu datar. Kemudian karena ada konspirasi bumi datar, maksud saya. Nah, artinya ada bumi bulat itu akan menjauhkan manusia dari agama. Kenapa? Karena orang akan mengatakan bahwa kitab ini mengatakan tidak sesuai dengan fakta, tidak sesuai dengan sains. Al-Quran tidak sesuai dengan sains. Kemudian Injil mungkin tidak sesuai juga dengan sains, dan kitab-kitab Samawi yang lain karena mengatakan datar. Sementara di sini, itu udah jelas, konspirasi bumi datarnya udah jelas. Nah sementara ini yang saya akan tanyakan, kalau bumi bulat itu sendiri, adakah konspirasi gitu? Maksud saya, adakah tujuan untuk mempublikasikan bumi ini datar? Gitu. Mempublikasikan bumi ini datar. Kenapa orang
sekarang mempublikasikan itu? Selain tadi ada tokoh yang ini bukan guru, bukan dosen, dia ngajar, gitu ya. Jadi apa motivasi disebarkannya bumi itu datar? Kalau motivasi disebarkannya bumi bulat itu jelas. Motivasi disebarkan bumi bulat itu jelas untuk menjauhkan manusia dari agama samawi. Itu cerita di Flat Earth. Jangan tertawa dulu ya. Cerita di Flat Earth seperti itu. Nah, itu yang kedua. Dan matahari, tentang matahari, bumi, ya kalaupun saya pernah beberapa kali memodelkan tentang wave ya, gelombang wave, gelombang tsunami, dan itu di situ ada gaya Coriolis ya yang dimasukkan ke sana, asumsi bahwa ada gaya itu. Nah, kalaulah bumi itu tidak berputar, bagaimana? Berarti gaya-gaya itu nggak ada, sama halnya dengan nggak adanya gravitasi pada saat bumi itu datar, gitu. Sehingga perhitungan-perhitungan yang macam-macamnya itu jadinya nggak ada artinya, gitu, nggak ada artinya. Sama halnya dengan teori kuantum yang mungkin itu akan menggabungkan teori of everything, gitu ya. Jadi energi-energi ini dikolek gitu. Pada kasus ini kita energinya kita pakai ini, kasus ini energinya kita pakai ini. Jadi dikolek sehingga nanti ada teori kuantum. Sama halnya dengan kondisi itu, dan Stephen Hawking juga melakukannya itu. Ya, bahkan di black hole juga saya tidak terlalu yakin karena itu berdasarkan imajinasi, dan buku-buku yang ada di astronomi saya pernah lihat ada gambar black hole di situ, yang padahal black hole-nya itu sendiri nggak nyampe cahaya ke sana. Bagaimana cara memotret itu? Gitu. Nah, luar angkasa kalau di Flat Earth jadinya nggak ada. Jadi nggak ada luar angkasa. Apakah dengan melihat tadi teman-teman yang sudah mengadakannya, apakah benar bulan Apollo sudah nyampe bulan atau yang lain gitu? Saya pernah berkunjung ke Bosca sekali, dan itu pada saat itu cuacanya tidak bagus, jadi saya tidak diperkenankan untuk melihat gitu. Nah, barangkali untuk meyakinkan saya nanti untuk melihat ini satelit bisa bertahan atau enggak, atau hancur, atau bahkan mungkin Indonesia ini salah satu negara yang terbodohi gitu karena membeli satelit gitu, kemudian atau negara-negara yang lain juga berbondong-bondong membeli satelit karena ada faktor ekonomi di situ kan, untuk membangkrutkan setiap negara gitu kan ceritanya, untuk membangkrutkan setiap negara. Nah, apakah saya nanti pada suatu saat mungkin saya akan berkunjung ke Bosca, kemudian mungkin ya semoga ketemu dengan Bapak dan saya bisa melihat langsung ini satelit ada enggak, atau Bapak mungkin bisa meyakinkan saya udah lihat, gitu aja saya cukup, karena saya lihat Bapak ini orang jujur gitu ya. Jadi setidaknya kalaupun Bapak merasa yakin dari kata-kata Bapak, saya lihat satelit, oke, saya udah percaya, gitu. Atau kalau nanti saya tidak percaya, saya akan datang, kemudian saya akan meminta Bapak di Bosca, mungkin kalau ada Bapak ya saya akan coba untuk melihat itu. Ya semuanya karena tadi didukung oleh ekonomi. Saya pikir satelit juga itu adalah proyek ekonomi, karena terbukti dengan pada saat ada ilmuwan yang sudah bisa membuat listrik yang gratis ya, Nikola Tesla, itu diruntuhkan ya, hasilnya itu dihancurkan. Nah, itu berarti di situ ada faktor ekonomi juga ya, tapi itu tidak cukup bukti sih sebenarnya, tidak cukup bukti bahwa si satelit itu adalah proyek ekonomi ya. Saya juga di Flat Earth masih ada beberapa keraguan karena ada beberapa pertanyaan saya yang belum terjawab oleh Flat Earth. Saya nanti tunggu video, mungkin ada yang ke-11 ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan ya, satu pertanyaan akan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ari, saya alumni ITB tapi bukan astronomi ya, saya teknik hubungan, makanya ada keterbatasan ilmu tentang analisa ya. Sebetulnya saya sebelumnya udah melihat di Wikipedia kalau misalnya ini mungkin lebih ke pertanyaan astronominya ya.
itu tentang bagaimana gerhana matahari. Jadi pada saat bulan kalau di Wikipedia itu kan bulan itu mengelilingi bumi itu dari atas ke bawah ya. Betul. Oh, saya melihatnya di Wikipedia begitu. Saya nggak tahu apa benarnya. Ya. Oke, pertanyaan saya yang satu lagi ini, apakah Indonesia atau negara-negara lain atau negara-negara mana saja pernahkah mengalami malam tanpa bulan? Itu yang pertama itu. Nah, dari siklus jadi caranya gerhana matahari yang sekarang itu kan matahari, bulan, bumi. Bulan itu mengelilingi bumi dalam waktu 1 bulan, 30 hari kalau nggak salah, 29 hari berapa jam gitu ya kalau nggak salah. Saat gerhana matahari total itu terakhir di Indonesia, itu kalau bumi saya asumsikan bumi bulat ya, bisa saya percaya bumi bulat misalnya gitu. Itu pada saat gerhana matahari total itu di Indonesia. Saya itu ingin bertanya, ini pertanyaan anak SD ya, mungkin saya nggak bisa jawab sebenarnya karena saya bukan anak astronomi gitu ya. Jadi di depan di bulan itu di depan, nah karena selatan matahari, nah bumi di sini, jadi ini Indonesia di depan. Nah, kalau bumi bulat berarti di Amerika itu adalah di belakangnya gitu kan. Nah, apakah di Amerika itu mengalami malam tanpa bulan di saat yang bersamaan? Nah, pada saat bulan di sini, pasti kan kalau mau pindah ke bulan ke bawah atau mau ke atas misalnya, gitu ya, itu kan membutuhkan waktu beberapa hari. Pasti Indonesia juga pada saat rotasi 1 hari, itu pasti akan mengalami ke belakang. Apakah saat itu mengalami tanpa bulan juga? Ya saya tidak melihat sebenarnya, nggak terlalu melihat juga. Saya juga bukan orang yang romantis juga gitu. Begitu bulan tidak, kenapa sekarang nggak ada bulan gitu? Ya bukan itu juga. Ya pertanyaan saya itu aja sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam tanpa bulan. Silakan Mas dijawab. Ya, ini Mas. Oke, tadi yang pertanyaan tadi masalah satelit dengan ketinggian 400 km. 400 km itu termasuk orbit satelit rendah. Ada 3 jenis orbit satelit, yang rendah, sedang, sama yang tinggi. Dan paling tinggi nanti ada geostasioner. Yang orbit rendah sampai sedang itu memang masih di dalam atmosfer kita. Pertama, kenapa atmosfernya jadi bisa panas di atas? Padahal kita kalau naik gunung itu makin dingin. Karena lapisan tertentu di atas, contohnya ada ionosfer. Ionosfer itu lapisan yang dia menahan panjang gelombang yang panjang. Ditahan di situ. Karena ditahan, banyak ion-ion atmosfer walaupun berenggang di atas, tapi masih ada atom, masih ada molekul. Molekul yang di situ akhirnya menahan energi yang panas ini, sehingga lapisan lebih panas. Ozon pun juga begitu. Lapisan ozon ini merangkap radiasi ultraviolet A dan B, sehingga temperatur di ozon lebih panas. Sehingga atmosfer kita akan semakin panas, nanti ada yang dingin, ada yang panas lagi karena lapisan-lapisannya. Nah, bisa nggak satelit itu tahan di temperatur segitu? Oke, sekarang gini, ada pembangkit listrik. Indonesia punya banyak pembangkit listrik. Itu macam-macam, ada batu bara, ada energinya macam-macam. Itu temperaturnya itu ribuan derajat juga di reaktor, di tempat pembakarannya itu bisa tahan toh. Jadi tidak semua materi akan meleleh memang, tapi tentu materi itu akan mahal sekali. Gitu. Ini kita cepetan aja gitu ya. Nanti kalau mau nanya lagi aja. Apakah pulau beneran di bulan? Jawaban cepatnya iya. Oke, masalahnya di mana? Beneran berkibar, itu bukan berkibar. Itu karena bahan yang diambil sama mereka bukan kain tipis biasa seperti baju, tapi bahan parasit yang tebal. Dan itu ada tiang bentuknya tuh seperti ini. Benderanya dipasang di situ. Sehingga saat saya taruh, ada gaya gravitasi di sana yang membuat ini masih bergoyang-goyang, ada inersia. Kalau saya meletakkan sesuatu, pasti masih ada bekasnya. Ini masih goyang-goyang. Nah, karena itu benderanya masih bergoyang-goyang, langsung ditutup, kelihatan seperti berkibar. Nah, jadi ada banyak daftar yang bisa kita diskusikan di sini. Masalahnya yang mana, kita bahas, gitu. Oke, nanti ya. Terus ada beberapa efek Coriolis. Kalau memang ada efek Coriolis, yang memang kalau efek Coriolisnya itu tidak ada, maka semua perhitungan akan berbeda. Termasuk orang membuat perakiraan cuaca. Mungkin ada orang pesimis sama perakiraan cuaca, katanya hujan, sekarang enggak gitu.
berarti emang perhitungannya salah. Tapi emang membuat perkiraan cuaca itu sulit karena faktornya ada banyak. Terlepas dari itu, efek Coriolis selalu dibuat dalam berbagai macam pemodelan, termasuk arus laut. Bagaimana kalau misalnya ada MH berapa tuh pesawat kemarin yang jatuh, orang akan mencari dia harusnya jatuhnya di mana. Itu tetap memperhitungkan efek Coriolis. Ketemu apa enggak? Jadi efek Coriolis dipakai untuk wave, untuk gelombang, untuk angin, untuk cuaca, untuk banyak hal. Tentu kalau itu berubah semuanya berubah. Oke. Makanya harus dicobain. Siapa tahu itu bisa jadi TA, bahan tesis gitu ya. Benar nggak efek Coriolis itu ada? Bikin model yang tanpa Coriolis ini yang dengan dicocokkan dengan data yang sebenarnya dari BMKG misalnya. Benar apa enggak gitu. Terus misalnya apa lagi? Itu dipengaruhi oleh siapa? Oke, satu hal yang harus saya tekankan, bahwa sains itu dibangun seperti piramid. Jadi knowledge yang ada sekarang, ilmu yang ada sekarang itu hasil orang sebelumnya. Entah itu benar atau salah, itu hasil orang sebelumnya. Contoh, Thomas Alva Edison ketika menemukan lampu, dia juga sekian ratus kali gagal. Dan setelah sekalinya dia berhasil ditanya, kemarin gagal banyak-banyak gitu, nggak nyesel apa? Enggak, soalnya kemarin saya nemu cara sekian ratus cara untuk gagal. Artinya apa yang kita ketahui sekarang ini fondasi dari banyak hal. Kita dipengaruhi banyak orang, termasuk siapa tadi? Orang-orang yang salah itu tadi, itu mempengaruhi kita sekarang juga. Sorry, saya ada satu video nih terakhir. Sambil nunggu videonya, saya cek dulu ya. Ini masih ada juga. Bisa minta tolong kalian? Oke. Soal perjanjian Arktik, memang ada perjanjian bahwa kalau kita mau pergi ke Antartika itu harus dengan izin dari mana? Dari PBB. Kenapa? Karena Antartika itu tempat yang benar-benar unik, itu es. Oke, memang tidak semuanya es ya, tapi es abadi di situ. Artinya orang tidak boleh menggunakan area itu untuk keperluan tertentu. Indonesia misalnya, saya mau ke sana, saya mau ngapling 1 meter kali 1 meter di Indonesia, itu nggak boleh. Karena tidak boleh mengapling, harus ada orang yang mengatur regulasi. Kalau saya pergi ke Antartika, apa jaminannya saya nggak macam-macam di sana? Apa jaminannya saya nggak bawa bom nuklir, timbalan nuklir di sana? Sehingga merusak susunan es yang ada di sana. Sehingga selalu ada persetujuan dari PBB. Ditanya dulu, kamu mau ke sana misinya apa? Keperluannya apa? Berapa orang? Gitu. Selanjutnya, apa motivasinya orang nyebarin bumi datar? Saya nggak tahu, karena saya tidak menyebarkan bumi datar juga. Motivasi orang bisa bermacam-macam. Kalau saya ingat tahun 2012 itu ada, mungkin kalian ingat ada badai matahari, gosip itu kan ya. Terus ada gosip Nibiru, masih ingat? Kenapa gosip-gosip itu ada? Kalau yang Nibiru itu karena orang yang ingin bukunya laris. Orangnya, dia nulis satu buku itu dari tahun 76. Dia menuliskan satu buku tentang planet Nibiru. Dia bikin prediksi bahwa tahun 79 bumi akan kiamat karena ketabrak sama Nibiru. Gak sukses loh. Diulang lagi tahun 90. Ulang lagi tahun 99. Diulang lagi kemarin waktu ada gosip Nibiru itu. Dan masih akan ada lagi gosip 2036. Nibiru nabrak lagi di 2036. Kenapa? Setiap kali dia ngirimin gosip Nibiru mau nabrak, bukunya dia laris gitu. Nah, jadi saya nggak tahu untuk yang bumi datar kan maunya apa. Bisa jadi dia cuma ingin membagikan pola pikir. Ada teman saya waktu tugas di Bosta tahun 2006. Waktu itu Pluto tidak jadi planet. Ada peneliti dari pondok pesantren di Jawa Tengah datang, tanya, Mas, benar itu Pluto itu bukan planet? Iya Pak, benar menurut resolusi IAU begini. Aku udah tanya, Mas Muslim bukan? Iya Pak, Muslim. Percaya Al-Quran? Percaya. Di Al-Quran dibilang, Quran surat Yusuf, planetnya ada 11. Masa? Yusuf surat Yusuf ayat 4. Mas percaya nggak? Iya Pak, 11. Ya udah, kenapa fotonya dikeluarin? Baru ketemu 9 aja dikeluarin. Jadi repot jadi gitu. Kalau kita kait-kaitkan kitab suci sama sains itu repot karena belum tentu itu sebanding. Sekarang ini ada penemuan baru, katanya diprediksi akan ada planet ke-9. Pluto bukan planet, jadi cuma 8. Tapi mau ditemukan lagi yang baru, jauh di luar sana.
Jadi bisa jadi saat ini planetnya cuma segitu karena memang ketemunya begitu. Siapa yang benar? Ya Qurannya yang benar gitu. Cuman sainsnya aja belum nyampe. Jadi kalau kita mau bentur-benturkan itu kitab suci sama sains, tergantung kepercayaan orang. Yang Muslim ketika dibilang ayatnya ada 11 planet, ya udah saya percaya 11. Yang Nasrani di kitab sucinya nggak ada bilang 11 planet, bilang nggak ada 11, cuma ada 8. Ribut lah. Itu kan ya. Jadi nanti kalau nyampe ke kitab suci panjang nih. Kemudian yang lain, bumi mengelilingi dari atas bawah. Itu dia, atas bawah itu tidak ada konsep kalau di luar angkasa. Artinya apa? Ini bumi mengelilingi yang mengelilingi saja. Relatif terhadap apa? Terhadap matahari kalau mau. Matahari di situ. Terus buminya berputar mengelilingi matahari, bulan mengelilinginya di sini. Membentuk sudut 5 derajat terhadap peredaran bumi mengelilingi matahari. Misalnya bumi mengelilingi matahari, bidangnya ini nih datar gitu ya. Bulan itu mengelilingi orbitnya tuh miring 5,1 derajat. Sehingga tidak setiap bulan baru akan ada gerhana, tidak setiap purnama akan ada gerhana. Karena ada sudah 5,1 derajat itu. Dan bisa jadi kalau kita tadi bilang ini pas lagi ada gerhana, tapi matahari kelihatan, itu bulan juga kelihatan. Benar. Kenapa? Karena gerhananya tidak total. Bayangan bumi itu bisa besar, buminya di sini, mataharinya jauh. Bayangannya akan bisa melebar. Saat bulan masuk bayangan bumi, belum tentu segaris lurus persis. Jadi tetap bisa kelihatan tuh matahari di ujung sana, bulannya di ujung situ kelihatan, bisa. Gak segaris lurus. Apalagi malam tanpa bulan bisa. Sehari sebelum kelihatan hilal, malam sebelumnya itu malam tanpa bulan. Kenapa? Karena bulannya sangat dekat dengan matahari, jadi bulannya kelihatan. Apakah saat gerhana, misalnya gerhana kemarin Maret di Indonesia ada gerhana matahari, bulannya ada di atas Indonesia, berarti di Amerika tidak ada bulan? Ya, gitu. Dan masalah satu lagi tadi ya, kesaksian saya pernah melihat satelit atau tidak. Saya pernah lihat satelit tapi tidak pakai teropong. Tapi saya lihat satelit. Dari mana saya tahu saya lihat satelit? Oke, saya sering lihat pesawat terbang. Pesawat terbang itu jelas. Itu lampunya merah, biru, lampunya begitu. Saya lihat bintang sering, saya lihat planet sering, saya lihat meteor sering. Saya tahu apa bedanya meteor seperti itu, komet seperti apa. Saya tahu bedanya. Tapi saya pernah lihat ada satu titik bergerak dengan kecepatan yang berbeda dengan kecepatan pesawat, tidak pakai lampu merah biru. Oke, bisa jadi pesawat siluman, misalnya pesawat mata-mata, bisa ya pakai lampu gitu ya. Tapi kebetulan di situ saya kemudian ngecek di aplikasi. Jadi ada aplikasi di Android, ISS Tracker, International Space Station Satellite, untuk tracking dia. Kita akan bisa tahu saat ini ISS ada di mana. Dan kebetulan waktu saya lihat itu bergerak, aplikasinya bilang itu ada di atas saya. Ya sudah, berarti itu ISS. Gitu. Tapi saya belum pernah lihat pakai teropong. Gitu. Ini udah mau ribet. Nanti kalau ada yang belum puas, kita bisa ketemuan di kampus misalnya di jurusan, oke aja. Bisa panjang tuh. Oke. Oke, ada satu video. Apa yang terjadi pada langit? Maksudnya kalau kita lihat langit tapi buminya datar. Kalau buminya datar, maka langitnya akan sangat aneh sekali, proyeksinya akan sangat berbeda. Jangan sampai videonya nggak ada. Kalau bumi ini datar, nanti mataharinya itu putarnya cuma di atas saja. Artinya kita akan melihat peredaran matahari itu bagaimana, bukan dari bawah naik ke atas, tapi putar dari samping ke sana. Satu, itu mataharinya. Bismillahirrahmanirrahim. Kami informasikan kepada seluruh jemaah Masjid Al IWB bahwa nanti pada hari ini insya Allah akan dimengadakan 17:49 menit atau sekitar 5 menit lagi. Untuk
sekali lagi kami informasikan kepada seluruh jemaah Masjid Rahman ITB bahwa ada maghrib pada hari ini insya Allah akan dikumandangkan ketika pukul 17.40 menit atau sekitar 4 menit lagi. Untuk itu tidak pernah kita beraktivitas di area kompleks Masjid Rahman ITB. Kami juga berfokus di melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Dan sekalian jemaah akan selesaikan maghrib namaz. Jadi ya nanti kita bisa lihat videonya apa bedanya langitnya kalau datar sama kalau bulan gitu ya. Jadi kita bisa lihat kontak-kontakannya. Jadi ya, karena waktunya sudah habis, jadi mohon maaf pada ya teman-teman semua yang mungkin ada pertanyaan atau ada yang masih mengganjal atau masih yang belum puas, bisa nanti setelah ini diskusi. Oh ya, nanti yang teman-teman yang bertanya ada hadiah dari panitia, jadi mohon kepada Mas Dani, Mas Ari tadi ya, dan yang lainnya juga bisa ke hadiah. Oke, mungkin sekian. Oh ya, sebelumnya ada pemberian cindera mata dari panitia kepada pengacara dan Mas Evan, kepada Mas Azari, silakan. Dan ada cindera mata dari Hanif. Ya, sekian dari saya selaku moderator. Mohon maaf apabila ada salah-salah. Semoga ini bisa jadi wawasan buat kita semua tentang alam ini seperti itu. Kurang lebih yang maaf, kita tutup sama-sama nafas hamdalah alhamdulillahirobbilalamin dan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, saya Sahlan Ramadan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk tadi kepada